Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan materi analisis real kita. Kali ini kita melanjutkan pertemuan terakhir kita masih dalam nilai mutlak. Kita punya dua teorema lagi. Yang pertama, jika saya punya A, B anggota real, maka mutlak dari mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Yang kedua, Yang kedua, mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Kita akan buktikan dua teorema ini. Setelah terakhir kita membuktikan ketaksamaan segitiga. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk membuktikan teorema ini. Bukti. Oke, di ketaksamaan segitiga kita punya ketaksamaan A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk membuktikan teorema yang pertama ini. Jadi, kalau saya punya A, maka A ini bisa saya tulis sebagai A ditambah 0, kan gitu ya. 0-nya saya ganti dengan min B plus B. Sehingga saya punya A min B plus B. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga, kalau saya punya mutlak A, maka bisa saya tulis sebagai mutlak A min B plus B. Nah, kalau saya punya bentuk seperti ini kan bisa saya buat sebagai ketaksamaan segitiga seperti ini ya. Jadi saya anggap A-nya di sini adalah A min B, B-nya sebagai B. Jadi ini bisa saya tulis sebagai kurang dari sama dengan mutlak A min B plus mutlak B. Begitupun dengan B. B-nya saya buat sebagai B dikurangi A plus A. Sehingga di sini saya punya mutlak B sama dengan mutlak B min A plus A. Ini kurang dari sama dengan apa nih? Mutlak B min A ditambah mutlak A. Ya. Jadi artinya mutlak A kurang dari mutlak A min B plus B, mutlak B kurang dari mutlak B min A plus A. Nah, ini jadi kita punya dua ya. Mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A min B plus B, atau kalau saya balik, mutlak A min B lebih besar dari sama dengan mutlak A min mutlak B gitu ya. Dari sini saya punya mutlak
B kurang dari sama dengan B min A ditambah A. Sehingga saya punya apa di sini? A min B ya. A min B. Oke. Maksudnya B min A ini sama dengan mutlak A min B ya. Oke, kita diketahui bahwa mutlak B min A itu sama dengan mutlak A min B. Ya, mutlak B min A itu sama dengan mutlak A min B, sehingga ini bisa saya buat sebagai mutlak A min B ya. B kurang dari sama mutlak A min B plus A itu ya. Sehingga ini saya ubah bentuknya jadi mutlak A min mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A min mutlak B. Sehingga saya punya dua ketersamaan ini dan ini. Jadi kalau ditulis dua-duanya saya gabung, A mutlak A min mutlak B itu kurang dari mutlak A min B. Ini ya, kurang dari mutlak A min B lebih dari min mutlak A min B. Nah, karena saya punya interval seperti ini dan berdasarkan teorema sebelumnya, maka ini bisa saya buat sebagai mutlak dari mutlak A min mutlak B ya, kurang dari sama dengan mutlak A min B. Gitu ya. Oke, jadi terbukti. Nah, yang kedua ini juga masih di ketersamaan segitiga. Jadi kita punya ketersamaan segitiga bentuknya seperti ini kan? Bentuknya seperti ini. Jadi ini tinggal kita untuk yang kedua ya. Ketersamaan segitiganya saya ambil B-nya dengan min B. Saya ganti B-nya dengan min B. Misal B-nya saya ganti dengan min B. Sehingga saya punya mutlak A plus min B gitu ya. Kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak min B. Sehingga di sini saya punya A min B kurang dari sama dengan mutlak A plus, nah ingat bahwa mutlak min B itu sama dengan mutlak B ya. Di nilai mutlak itu mutlak min B itu sama dengan mutlak B nilainya. Sehingga ini bisa saya ganti dengan mutlak B. Udah terbukti ya. Nah, kemudian kita akan coba ke soal nilai mutlak. Jadi misalnya saya punya soal sebentar. Oke. Saya punya soal mutlak X min 1 kurang dari mutlak X. Kita akan menentukan nilai X yang memenuhi ketersamaan ini dengan menggunakan definisi. Ini tentu pertanyaannya adalah tentukan nilai X gitu ya.
Jadi langkah pertama kita definisikan dulu. Kita tahu bahwa mutlak X min 1 ini bisa didefinisikan sebagai X min 1 jika apa? Jika X min 1-nya lebih besar dari sama dengan 0. Atau jika X-nya lebih besar dari sama dengan 1. Itu ya. Berarti yang sisanya min X min 1 jika apa? Jika kalau X-nya lebih dari 1 berarti di sini X-nya kurang dari 1. Itu ya. Kalau di sini lebih dari 1 berarti sisanya X-nya kurang dari 1. Yang kedua, mutlak X-nya kita definisikan juga. Mutlak X itu artinya dia bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X-nya kurang dari 0. Jadi kita punya berapa nih? Punya 3 daerah ya. X lebih dari 0, kemudian X lebih dari sama dengan 1, kemudian X-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, kemudian X-nya kurang dari 0. Saya bagi 3 daerah. 1, X-nya untuk X-nya lebih dari sama dengan 1. Kemudian yang kedua, di sini ya. Kedua untuk X-nya untuk X-nya kurang dari 1 lebih dari sama dengan 0 ya. Dan yang ketiga X-nya kurang dari 0. Oke, nanti ke bawah ya. Satu-satu kita pecahkan. Untuk X lebih dari 1, X lebih dari sama dengan 1, maka ketaksamaan ini berubah jadi X min 1. Untuk X lebih dari 1 artinya dia lebih dari 0 juga kan. Maka untuk mutlak X min 1-nya kita pakai yang ini. Untuk mutlak X-nya kita pakai yang ini. Ya, jadi kurang dari X. Dari sini saya punya X min 1 kurang dari X. Berarti artinya apa nih? Ini nggak berarti apa-apa ya. X-nya kan ini habis ya. Jadi X min X kurang dari 1 ya. 0 kurang dari 1. 0 kurang dari 1 ya berarti betul ya untuk semua X ya. Oke, yang kedua kita punya daerah ini. Berarti untuk daerah ini nilai X min 1-nya jadi apa? X min 1-nya jadi min X min 1 ya. Karena di daerah ini X-nya kurang dari 1. Berarti min X min 1 kurang dari 1 tapi masih tetap lebih dari 0. Berarti kurang dari X. Dari sini kita punya min X plus 1. X-nya boleh pindah jadi jadi min X kurang dari 0. Jadi kita punya min 2X kurang dari min 1. 2X lebih dari 1 ya. Berubah tanda. X-nya jadi lebih dari setengah. X-nya lebih dari setengah. Nah, kemudian yang terakhir kita punya daerah untuk X-nya kurang dari 0. Untuk X-nya kurang dari 0. Untuk kurang dari 0 berarti yang ini ya, dua-duanya ya. Di min X min 1
kurang dari min X plus 1 kurang dari min X. Ini juga tidak berarti apa-apa, jadi apa nih, min X nya pindah ke kiri, jadi plus X jadi 0 ya, 0. Oke, 0 plus 1 kurang dari 0, jadinya 1 kurang dari 0, jadi salah ya, jadi salah berarti himpunan kosong. Tapi kalau misalnya ini benar, 0 berarti bilangan real, semua bilangan real. Nah, jadi kalau kita gabung hasilnya dari semua kemungkinan ini, kita punya X lebih dari setengah. Oh ya, X lebih dari setengah ya. Ya. Jadi kesimpulannya nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari setengah untuk X bilangan real. Nah, begitu mungkin ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau misalnya ini kan ada, saya bagi jadi 3 kemungkinan ya, karena memang akibatnya begitu. Dari pendefinisian ini ternyata mengakibatkan ada 3 daerah, sehingga ada 3 kemungkinan di sini. Nah, setiap kemungkinan itu dihubungkan dengan kata dan. Jadi kata penghubungnya adalah dan. Jadi untuk X lebih dari sama dengan 1, X-nya lebih dari sama dengan 1, dan ya, bla 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 bla, ternyata 0 kurang dari 1. Kalau misalnya di akhirnya ini benar, ketersamaannya benar, 0 kurang dari 1 kan betul ya. Sehingga artinya semua nilai X memenuhi gitu. Semua nilai X-nya bilangan real itu memenuhi. Sehingga kalau kita gabung, kalau kita ya hubungkan dengan dan, berarti X lebih dari sama dengan 1 dan X bilangan real, artinya cukup kita tuliskan dengan X lebih dari sama dengan 1. Jadi dari sini, dari kemungkinan pertama, ini kita punya X lebih dari sama dengan 1 gitu. Ya, tapi tetap kita harus tahu kalau misalnya kesimpulannya adalah setelah diturunkan ya, kita dapatkan sesuatu yang tidak ada, seolah-olah tidak ada artinya gitu. Tapi ini maksudnya adalah semua nilai X memenuhi. Jadi ini dan ini kesimpulannya X lebih dari sama dengan 1. Ini dan ini kesimpulannya X lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk yang kasus kemungkinan ketiga, ini ternyata X kurang dari 0 dan himpunan kosong. X kurang dari 0 dan himpunan kosong. Artinya ya, X-nya kurang dari 0 dan himpunan kosong ya, berarti tidak ada nilai X yang memenuhi kan gitu ya. Ada nggak nilai X yang kurang dari 0 dan himpunan kosong ya? Nggak ada nilai X yang memenuhi ya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Artinya dari sini kita nggak dapat apa-apa gitu. Tapi ya nggak jadi masalah ya. Atau tulis saja himpunan kosong. Kemudian dari sini kita dapat X lebih dari 2 dan X-nya kurang dari 1
lebih dari sama dengan 0. Kurang dari 1 lebih dari sama dengan 0 dan X-nya lebih dari 2. Berarti kalau disimpulkan X lebih dari setengah ya, maaf. Berarti kalau disimpulkan di sini kita punya X lebih dari setengah kurang dari 1. Ini kalau diiris jadinya kesimpulannya setengah lebih dari setengah kurang dari 1. Nah, penghubung antar kemungkinan ini adalah atau. Jadi kemungkinan pertamanya ini bla 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 atau ini bla 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 atau 3 bla 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 gitu ya. Jadi kita dapatkan kesimpulannya ini atau ini gitu, atau ini. Ya, kalau kita hubungkan gitu ya. Ini atau ini atau ini. Kalau kita gabung ke semuanya, maka nilainya adalah cukup kita tuliskan X lebih dari sama dengan S pakai sama dengan enggak ya? Pakai sama dengan enggak nih? Lebih dari 1. Oh enggak, dari sini juga enggak ya? Oke, salah nih. Maaf, keliru. Lebih dari setengah kurang dari 1. Lebih dari 1 kan masih termasuk ya. Ini udah termasuk di sini. X lebih dari setengah. Oke. Walaupun di sini ada batas tapi di sini sama dengan, di sini tidak pakai sama dengan, berarti satunya masuk ya. Kalau digabung satunya masuk. Jadi dari setengah ke kanan terus. Ya kalau ini enggak himpunan kosong ya nggak ada apa-apanya ya. Jadi cukup kita tuliskan X lebih dari setengah. Nah gitu, makanya tadi saya punya kesimpulan bahwa cukup X-nya lebih dari setengah. Prosesnya begitu ya. Baik, kemudian akan kita lanjutkan pada garis real atau garis bilangan real. Jadi secara geometri bilangan real itu bisa kita gambarkan sebagai suatu garis di mana isinya merepresentasikan semua bilangan real gitu ya. Semua bilangan real. Nah, adapun dengan mutlak A ini artinya menunjukkan bahwa jarak dari A ke 0 adalah mutlak A. Jadi mutlak A ini menunjukkan jarak dari A ke 0. Jadi ini bisa kita tulis juga kan begini asalnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian secara umum kalau kita punya A min B, ini artinya menunjukkan jarak dari A ke B. Menunjukkan jarak dari A ke B. Jadi kalau saya punya di sini A misalnya, sini B, jarak dari A ke B itu bisa kita tulis sebagai mutlak A min B. Nah, kemudian dalam analisis real juga ada istilah yang namanya persekitaran epsilon, karena kita sebelumnya sudah pernah membahas epsilon. Oke. Apa itu persekitaran epsilon? Jadi kalau saya punya misal, saya punya A bilangan real dengan epsilon lebih dari 0, maka persekitaran epsilon atau kita tuliskan sebagai V epsilon A, persekitaran epsilon dari A maksudnya ya. Persekitaran epsilon dari A kita tuliskan begini.
itu adalah V epsilon A yang isinya X gitu ya, isinya X, dimana mutlak X min A nya itu kurang dari epsilon. X nya bilangan real tentu, X nya bilangan real. Nah, jadi definisinya seperti ini. Jadi kalau saya punya A di sini, katakanlah A, persekitaran itu ya nilai-nilai sekitar A gitu ya. Jadi kalau kita turunkan dari definisi ini, mutlak X min A kurang dari epsilon, kita tahu dari teorema pada nilai mutlak ini akan sama dengan X min A kurang dari epsilon lebih dari min epsilon gitu ya. Jadi ada selang di sini atau interval. Jadi atau bisa kita tuliskan juga kalau A-nya kita hilangkan, maka si X-nya itu kurang dari, berarti kalau min A-nya supaya hilang kita tambahkan dengan A ya. Jadi di sini kita punya A plus epsilon, di sebelah kiri kita punya A min epsilon. A plus epsilon, A min epsilon. Oh, harusnya sebelah kanan ya. Epsilon plus A. Ya, tapi nggak jadi masalah lah. Jadi di sini A plus epsilon atau epsilon plus A gitu ya, sama aja ya. Di sebelah kirinya kita punya epsilon min epsilon plus A ya, tapi ya sama aja. A plus epsilon, di sini A min epsilon. Jadi kita punya jarak. Jadi persekitaran A itu adalah ya sekitaran sini aja. Nah, gitu ya. Sekitaran sini, daerah sekitaran A min epsilon sampai A plus epsilon. Contohnya misalnya saya punya A-nya sama dengan 7. Misal saya punya A-nya sama dengan 10 lah ya, misalnya. Kemudian kita pilih epsilonnya misalnya 0,1 misalnya. Karena epsilon itu ya biasanya bilangan kecil ya. Bilangan yang sangat kecil. Epsilonnya misalnya 0,1. Persekitaran epsilon, persekitaran 0,1 dari A itu ya kalau digambarkan, diilustrasikan itu misalnya ini 10. Kemudian kita ambil jarak 0,1 misalnya gitu ya. Ini misalnya segini itu 0,1, ini diperbesar ceritanya mungkin gitu ya. Jadi 10 plus epsilon. Jadi 10,1 di sini. Di sini ya 10 dikurangi epsilon, ya sekitaran 9,9 gitu ya. Karena jaraknya 0,1 juga sama. Nah, jadi kita punya daerah di mana daerah ini disebut persekitaran epsilon dari 10. Persekitaran 0,1 dari 10. Nah, jadi di sini nilai X-nya, di sini nilai persekitarannya. Misalnya apa? Misalnya ya katakanlah saya ambil di sini. Ini 10,05 misalnya. Ya, 10,05 ini masuk ke persekitaran epsilon dari A. 10,05 ini anggota dari V epsilon A. Atau misalnya di sini 9,95, ya 9,95 ini juga masuk ke persekitaran epsilon A. Bagaimana dengan 9,9 ya berdasarkan definisi ya dia tidak masuk ya. Dia nggak masuk ke persekitaran. Jadi 9,9 ini bukan anggota persekitaran. 9,9 ini bukan anggota persekitaran. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, kita punya teorema di sini sekarang.
Kalau misalnya saya punya A anggota bilangan real, saya punya A anggota bilangan real, ini misalnya, misal A bilangan real, kemudian dengan epsilon lebih dari 0, jika saya punya X ini di dalam persekitaran V epsilon A untuk semua epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Ya. Jika di dalam persekitaran ini untuk semua epsilon lebih dari 0, maka X-nya sama dengan A gitu ya. Jadi kita ambil semua epsilon. Nah, ternyata si X ini masih tetap masuk di persekitaran A ini untuk semua epsilon itu gitu. Maka ya X-nya pasti sama dengan A. Kebayang ya? Jadi kalau diilustrasikan nih, saya punya A di sini. Kalau saya ambil epsilonnya misalnya saya ambil epsilonnya misalnya 10 misalnya. Epsilonnya saya ambil besar dulu ya. Saya ambil besar epsilonnya. Saya ambil epsilonnya misalnya 10. Jadi dari sini ke sini jaraknya 10 gitu ya. Berarti di sini A plus 10. Nah, di A plus 10 si X ini masih masuk. Katakanlah si X-nya itu misalnya di sini. Ya, katakanlah A plus misalnya epsilonnya misalnya X-nya itu di sini gitu ya. Oh, sorry. Ya, di epsilon 10 itu ternyata si X-nya masih masuk. Kalau saya perkecil epsilonnya, katakanlah segini gitu ya. A plus berapa misalnya? A plus 2 misalnya. Si X-nya juga masih masuk. Terus sampai epsilonnya saya perkecil. Sampai saya ambil epsilonnya misalnya sama dengan 0,0001 misalnya. Jadi saya punya daerah sini nih A plus 0,0001 misalnya. Si X itu masih tetap masuk gitu. Masih tetap masuk. Walaupun saya ambil misalnya ditambahin lagi epsilonnya 0,000 nya sampai 10 misalnya. 1 X-nya masih tetap masuk. Sampai epsilon yang sangat dekat, sekecil mungkin mendekati 0, si X itu masih tetap masuk. Jadi artinya untuk semua epsilon saya ambil, X itu masih ada di dalam persekitaran. Maka X-nya sama dengan A, pasti itu. Nah, sekarang bagaimana pembuktiannya? Bukti andaikan X-nya tidak sama dengan A. Andaikan X-nya tidak sama dengan A. Jadi sebenarnya metode pembuktiannya banyak ya, cuma saya coba ambil dengan kontradiksi. Andaikan X-nya tidak sama dengan A, maka saya punya X min A itu tidak sama dengan 0. Kalau X min A tidak sama dengan 0, jadi sesuatu dikurangi A itu tidak sama dengan 0. Berarti dia punya jarak dong. Artinya X-nya tidak sama dengan A kan. X-nya tidak sama dengan A berarti dia punya jarak gitu. Kalau dia tidak sama dengan A berarti dia punya jarak. Artinya bisa saya tulis
mutlak X min A-nya pasti lebih dari 0. Ini jarak X ke A itu lebih dari 0. Ya, X ke A-nya pasti lebih dari 0. Nah, sekarang berdasarkan definisi, mana definisi? Oh, di atas ya. Berdasarkan definisi persekitaran bahwa persekitaran epsilon dari A itu didefinisikan X min A kurang dari epsilon. Oke, jadi jarak X A-nya misalnya lebih dari 0. Sekarang kita tinggal pilih saja, pilih misalnya epsilonnya berapa. Apakah dia masih tetap berada di persekitaran gitu ya. Pilih epsilonnya misalnya mutlak X min A per berapa yang besar ya, per 2 misalnya. Mutlak X min A per 2 misalnya. Jadi kita punya di sini mutlak X min A itu kurang dari epsilon kan, berdasarkan definisi ya. Artinya mutlak X min A kurang dari mutlak X min A per 2. Nah, di sini kita punya kesamaan X min A kurang dari mutlak X min A per 2. Betul sana nih. Sesuatu itu kurang dari sesuatu yang dibagi 2. Tentu kesamaan ini nilainya salah ya. Salah ya. Sesuatu lebih kecil dari sesuatu yang dibagi 2. Jelas terbalik. Sesuatu itu pasti lebih besar dari sesuatu yang dibagi 2. Artinya ternyata ya ini salah ya. Ini salah. Maka pengandaian salah. Kalau ini salah maka pengandaian salah. Kalau pengandaian salah maka yang benar gimana? Maka pengandaian salah. Pengandaian salah. Pastilah X-nya sama dengan A. Tadi kita andaikan X-nya tidak sama dengan A. Karena pengandaiannya salah, maka pastilah X-nya sama dengan A gitu ya. Nah, begitu mungkin ya. Untuk persekitaran, saya rasa ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.